Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi sama saya Dika. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan ngebahas tentang dataset. Dataset itu apa sih? Gitu. Dataset itu data yang merupakan himpunan, dan dataset itu dia tidak memiliki indeks. Nah, sekarang kita buat folder barunya pakai VS Code, belajar dataset. Nah, dataset merupakan himpunan. Nah, tidak memiliki indeks. Nah, misalkan saya di sini punya himpunan atau dataset, misalkan mahasiswa. Nah, sini saya masukin misalkan namanya Andi. Terus Dika. Terus Dika. Nah, di situ kita print di sini. Oke, kita udah coba ya, kita coba run. Nah, dia udah terbaca nih, set ya. Gimana sih cara ngebacanya itu? Kita hapus nih. Nah, siswanya kita hapus. Coba run. Nah, dia terbaca nih, Andika, Andi, dan Dika. Nah, dia memang tidak berurutan, ya. Nah, misalkan di sini saya tambahin type di sini, tetap type, misalkan mahasiswa 1. Nah, sini saya namainnya sama, namanya sama. Nah, cuman di sini pakai type, jangan sampai salah ya, tanda kurung buka dan kurung tutupnya bentuknya gitu. Nah, di sini kita tambahin mahasiswa 1. Nah, kita coba run. Nah, dia terbaca nih, Andi, di variabel atau di himpunan mahasiswa. Data nolnya itu, nah dia terbaca Andi gitu ya. Nah, kalau misalkan di kelas ini kita tambahin set, kelas sama dengan set. Oke, terus tambahin add di sini, kelas dot add. Misalkan kita tambahin 1. Coba run. Nah, dia tetap terbaca set 1. Nah, itu ya. Misalkan printnya ini kita ganti jadi kelas, nah dia terbaca 1, add 1. Nah, tapi misalkan di add ini kita tambahin jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau dan seterusnya, misalkan gitu. Misalkan kita tambahinnya di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, dia terbaca nggak sih ya? Gitu. Nah, ternyata dia error. Jadi kalau di add ini kita nggak bisa langsung menambahin sekaligus, kita buat satu-satu kayak gitu ya. Kita coba dulu.
di sini 2, di sininya 3, di sininya 4 gitu. Kita bareng. Nah, dia baru terbaca nih add-nya 1 2 3 4. Jadi harus kita jabarin, nggak bisa langsung kita gabungin jadi satu kalau buat untuk penambahan add kayak gitu. Kemudian misalkan add sudah, ini kita hapus saja dulu. Kita bikin kelas lagi di sini. Kita sekarang tadi kan add, nah terus kita menggunakan sekarang irisan. Irisan itu buat menggabungkan antara variabel misalkan variabel 1 dan variabel 2 gitu ya. Di sini kelas kita pakai himpunan baru atau variabel baru ya. Kelas 1 2 3 4 5 6 7 gitu, misalkan 7 kayak gini. Nah, di sini kita tambahin kelas 1. Tapi di sini kita bedain. Jangan sama yang atasnya. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10 sama 12 misalkan gitu. Nah, di sini kita tambahin irisan sama dengan kelas dot, kita pakainya in section. Nah, in section ini buat menortir antara variabel 1 dan variabel 2 atau himpunan 1 dan himpunan 2 gitu. Terus kita tambahin di sini kelas 1. Nah, seperti itu. Terus di sini kita printnya pakai irisan. Nah, gitu. Nah, dia terbacanya nih 2, 4, 6. Nah, jadi irisan ini atau intersection ini buat menyortir nih antara himpunan 1 sama himpunan 2 tuh, yang double tuh yang mana sih, seperti itu. Ini kan yang double kan 2, 4, 6, 8. Nah, seperti itu. 8, oke. Nah, misalkan di sini saya punya tambahan, misalkan di sini tambahan ya. Di sini irisannya kita tambahin irisan 1. Irisan 1 itu pakai kelas dan kelas 1 S dan kelas 1. Nah, di sini kita tambahin irisannya printnya pakai irisan 1. Nah, dia bakalan terbaca kayak gimana ya? Nah, tetap tuh dia terbacanya. Jadi menggabungkan antara kelas dan kelas 1 irisan 1 itu, nah tetap dia terbacanya tuh kelas mana sih yang tergabung gitu, atau angka mana sih yang tergabung, seperti itu. Nah, kemudian set udah, add udah, terus intersection udah. Nah, sekarang kalau misalkan kita gabungkan nih antara mahasiswa atau kelas atau irisan gitu, nah bebas ya. Ini saya hapus dulu. Misalkan di sini saya pengen gabungin mahasiswa sama kelas gitu. Berarti di sini kita ketik gabungan terus sama dengan mahasiswa. Nah, dia pakainya itu untuk menggabungkan antara mahasiswa, himpunan mahasiswa dan himpunan kelas. Kita pakai union. Nah, union ini buat menggabungkan ya antara variabel A dan variabel B gitu. Nah, di sini kita tambahin kelas. Nah, jadi kita pengen nih antara mahasiswa nih, nama mahasiswa dan kelasnya nih kita mau gabungin. Nah, kita pakainya dot union gitu ya.
kita print di sini, print gabungan. Nah, putaran. Nah, dia terbaca nih 1 2 3 4 5 6 Dika, Andika, dan Andi gitu. Nah, misalkan di sini saya tambahin gabungan 1. Nah, gabungan 1 itu misalkan saya tambahin mahasiswa pakai tanda yang berdiri ya, sama kelas. Kelas aja ya, kelas aja. Dan di sini kita tambahin print gabungan 1. Oke, kita coba run. Nah, dia terbacanya sama nih tuh, 1 2 3 4 5 6 7 Andika, Dika, dan Andi. Nah, jadi bisa menggunakan tanda yang seperti I yang berdiri gitu. Nah, jadi buat union ini buat menggabungkan antara variabel atau himpunan atas dan himpunan bawahnya gitu. Nah, jadi tadi kita sempat belajar dataset, terus penambahan add, terus kita masukin intersection gitu. Jadi buat menyortir antara himpunan 1 sama himpunan 2 nih yang tergabung nih, angka atau nama siapa aja sih, seperti itu. Terus tadi juga udah belajar gabungan menggunakan union. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita ngebahasnya cukup sampai sini aja. Kita bakal ketemu mungkin di pertemuan selanjutnya tentang materi yang selanjutnya juga. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.